Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ada pemahaman yang perlu kita luruskan terkait masalah berkorban. Jadi ibadah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya. Sebagaimana tadi kita bahas, ada ibadah yang punya waktu yang berbeda-beda. Ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya apa? Ibadah seumur hidup sekali contohnya apa? Haji itu tahunan. Contohnya akikah, yang lain yang cuman seumur hidup sekali. Nikah, bukan. Nikah berapa kali Pak? Oh 4 kali. Khitan, sunat itu ibadah seumur hidup sekali. Ada ibadah tahunan, contohnya apa? Sholat Id, puasa Ramadan, termasuk zakat, diantaranya adalah kurban. Ada ibadah bulanan, ada ibadah pekanan, dan begitu seterusnya. Demikian pula ada ibadah yang dia sifatnya mewakili jamaah, yang disebut dengan fardu kifayah. Contohnya apa? Adzan. Perlu nggak kita adzan bareng-bareng? Nggak perlu. Cukup satu menggugurkan yang lain. Ada yang dia harus dilaksanakan per person tertentu, tidak boleh diwakilkan. Contohnya sholat. Ada ibadah yang sifatnya mewakili keluarga, contohnya kurban. Nah di sini saya nyatakan kurban itu ibadah sekeluarga. Ini berdasarkan kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka berikan sebagian kepada orang lain. Sehingga korban itu bukan ibadah perorangan, tapi ibadah kelompok satu keluarga. Maka tidak ada istilah tahun ini korban atas nama bapak, tahun besok korban atas nama ibu, besok lagi atas nama anak pertama. Masing-masing satu anak satu ekor dan tidak dilibatkan yang lain. Ini sangat disayangkan karena berarti dia telah membatasi pahala. Padahal Anda bisa melakukan kegiatan kurban yang pahalanya lebih luas, menyeluruh untuk seluruh anggota keluarga. Dengan cara kurban itu melibatkan mereka dalam penyebutan pada saat menyembelih. Makanya Nabi SAW ketika kurban beliau membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walaka anni wa an ahli baiti. Bismillahi Allahu Akbar, Allah, ya Allah, ini adalah kurban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Kalau sudah nyebut seperti itu, maka seluruh istrinya dapat pahala. Istrinya berapa? Beliau 9, banyak ya. Istrinya dapat pahala, seluruh anaknya dapat pahala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena ketika berkorban beliau libatkan pada waktu penyembelihan atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarganya. Ini salah satu di antara keistimewaan ketika orang itu berkorban.